Untuk video kali ini akan kita beri judul membuat koperasi simpan pinjam tanpa perlu funding yang bagian kedua. Ini lanjutan dari judul yang sama, membuat koperasi simpan pinjam tanpa perlu funding. Bagian kedua ini akan lebih teknis, jadi saudara bisa perhatikan baik-baik. Koperasi simpan pinjam tentunya membutuhkan modal. Mengumpulkan modal dengan mudah dan membuat koperasi simpan pinjam. Mekanisme kebutuhan permodalan bisa disimak dalam video-video lain yang berjudul "Tidak punya uang ya buat kartu kredit saja", atau video yang kedua, cara paling sederhana membuat kartu kredit dengan total limit 1 miliar bagi pemula, atau video ketiga, ternak kartu kredit bermula satu kartu kredit bisa beranak pinak menjadi puluhan bahkan ratusan kartu kredit. Jika Anda pahami materi dalam ketiga video di atas, maka akan menemukan betapa mudahnya mempunyai potensi uang tunai sebesar-besarnya yang ada dalam kartu kredit. Seperti yang diharapkan bahwa setiap orang, boleh karyawan atau pengusaha, direkayasa agar bisa mendapatkan kartu kredit dengan limit 1 miliar. Setelah itu maka dibuat komunitas yang beranggotakan boleh 10, boleh 100, boleh 1000, 1 juta bahkan boleh. Yang perlu diingat bahwa potensi uang tunai yang besar tersebut hanya dimanfaatkan untuk 1. Meningkatkan kepercayaan pihak perbankan. Dengan cara ini kita memperbaiki saldo rekening dan transaksi rekening dari unit-unit usaha yang akan kita desain untuk mendapatkan skema beraneka produk kredit perbankan yang berikutnya, tetapi utamanya kredit kepemilikan rumah atau tempat usaha. Jadi uang-uang yang ada di dalam kartu kredit itu nanti hanya dipakai untuk meningkatkan kepercayaan pihak perbankan, bukan dipakai untuk jual beli atau apapun. Dengan cara memasukkan ke rekening, kemudian rekening tersebut akan dibuat supaya bertransaksi yang sebaik mungkin, seperti skema yang akan kita ajukan untuk kredit-kredit perbankan yang lain, terutama kredit kepemilikan rumah atau kepemilikan tempat usaha. Jika saldo dan mutasi rekening bagus, tentu saja semua aneka produk kredit yang kita ajukan akan semakin mudah disetujui. Lihat video saya yang berjudul "Cara Menguasai Properti dengan Cepat", serta video yang lain yang berjudul "Tahapan Memiliki Rumah Tanpa Modal". Di dalam video tersebut dijelaskan cara mendapatkan rumah tanpa modal, bahkan sebaliknya bisa mendapatkan uang dari bank. Jadi di dalam video ini kalau Anda simak baik-baik, Anda bisa mendapatkan rumah dengan cara kredit di perbankan, tetapi Anda juga bisa mendapatkan uang atau modal dari skema kredit tersebut. Mendapatkan kelebihan uang dari skema kredit itu tidak hanya untuk kredit kepemilikan rumah, tetapi tempat usaha, kredit pembelian peralatan, kredit pembelian permesinan, dan lain sebagainya. Semuanya bisa dibuat skema seperti kayak kredit kepemilikan rumah. 2. Uang-uang yang ada dalam kartu kredit tadi potensinya akan besar. Maka dari itu kita membuat koperasi simpan pinjam. Anggota adalah komunitas yang telah berhasil mendapatkan kartu kredit dengan total limit yang tinggi. 20 anggota sudah cukup untuk membuat koperasi. Kalau masing-masing mempunyai kartu kredit dengan limit 1 miliar, maka ada potensi uang tunai sebesar 20 miliar. Itu baru dengan 20 anggota. Terkumpulnya potensi uang tunai yang ada dalam puluhan bahkan ratusan kartu kredit serta kelebihan dana karena pengajuan aneka kredit yang lain, terutama kredit perumahan tadi, bisa kita persiapkan untuk permodalan koperasi simpan pinjam. Dengan dana yang begitu banyak, maka kita tidak perlu susah payah mencari nasabah yang menabung di tempat kita, atau dengan istilah funding. Inilah maksud judul video ini, membuat koperasi tanpa perlu funding. Jadi kita tidak perlu membutuhkan karyawan yang mencari nasabah untuk menabung di tempat kita, tidak perlu. Tetapi jika memang ada nasabah yang mempunyai dana dan menginginkan nabung di tempat kita, maka justru nasabah tersebut kita tarik menjadi anggota komunitas kita, dan dananya
Yang akan ditabungkan bisa sebagai mesin rekayasa untuk mendapatkan kartu kredit lain atau pinjaman-pinjaman yang lain. Uangnya bisa dipakai untuk membuat tingkat kepercayaan kita naik. Baru potensi uang dalam kartu kredit tersebut yang akan kita pakai sebagai penambahan kekuatan modal koperasi. Dana yang tersimpan dalam kartu kredit dan dana tunai yang didapatkan dari skema pengajuan kredit tersebut hanya disalurkan kepada yang membutuhkan pinjaman. Nah, koperasi kita nanti juga akan menyalurkan pinjaman dan harus menyertakan jaminan rumah atau tanah. Koperasi kita hanya menyalurkan dana kepada nasabah yang mempunyai jaminan. Koperasi kita bisa juga menggelontorkan dana atau pinjaman kepada nasabah yang menjaminkan sertifikatnya di bank, tetapi mulai kesulitan dalam kewajiban dan berpotensi dihilang. Jadi saya kasih gambaran dana-dana dari potensi kartu kredit tadi, dan karena kita bermain kredit kepemilikan rumah maka mendapatkan dana. Nah, semuanya itu menjadi kekuatan permodalan koperasi. Dana tersebut dipakai untuk menggelontorkan kepada nasabah yang mempunyai jaminan, atau kita bisa membeli rumah atau tanah atau tempat usaha dengan skema yang seperti saya terangkan di atas. Dan lebih bagus lagi kalau kita membeli rumah-rumah orang yang sudah kesulitan kewajiban atau berpotensi dihilang karena sertifikat tersebut di bank lain. Ini lebih gampang lagi. Untuk calon nasabah seperti ini kita buatkan skema pembeliannya dengan memperhatikan hal-hal berikut. 1. Nilai jaminan baik berupa tanah atau bangunan yang jatuh ke proses lelang akan jatuh nilainya. Proses lelang akan membuat nasabah tersebut mempunyai catatan informasi perbankan yang sangat jelek dan berakibat dikelompokkan ke dalam nasabah yang sudah tidak layak untuk mengajukan pinjaman. Jadi kita mencari nasabah yang pinjam di bank tapi sudah kesulitan untuk kewajibannya. Kalau nanti dilelang maka nilainya akan jatuh. Maka sebelum dilelang kita harus bisa mengeksekusinya. Kita bisa diwakili dari anggota komunitas membeli jaminan tersebut dengan di bawah harga pasar, tetapi bagi nasabah tersebut masih jauh lebih beruntung jika dibandingkan jatuh di pelelangan. Kita membelinya di bawah harga pasar, tapi si nasabah masih lebih untung daripada dilelang. Dengan skema pembelian rumah sesuai dengan judul video cara menguasai properti dengan cepat, maka jaminan tersebut kita masukkan di bank dengan nilai kredit lebih tinggi dibanding harga beli. Jadi kita mendapatkan jaminan plus mendapatkan dana dari bank sesuai dengan video yang pernah saya sampaikan. Dengan cara ini maka tanah menjadi milik kita atau milik koperasi. Skema lain bisa juga nasabah tersebut dimasukkan ke dalam anggota koperasi. Dibuatkan mekanisme pembelian jaminan yang saling menguntungkan. Koperasi membeli rumah tersebut dengan nilai di bawah pasar tetapi lebih menguntungkan daripada jatuh ke lelang. Kemudian jaminan dibuatkan akad kredit perumahan dengan nilai kredit yang lebih tinggi dari harga pasar, sehingga ada dana lebih yang dimanfaatkan sebagai tambahan kekuatan koperasi. Bisa saja nasabah tetap memakai tempat yang sertifikatnya telah beralih nama dengan perjanjian tersendiri. Jadi ini nasabah tidak malu karena dia tetap memakai tempat itu. Sama tetangganya, sama orang tua, sama istri, sama anak, dia tetap berada di tempat itu karena kita buatkan kerjasama dengan koperasi kita. Tetapi secara administrasi tanah tersebut telah beralih nama menjadi tanah milik koperasi. Walaupun dalam proses jual beli tersebut telah merubah nama, namun jika nasabah tersebut menjadi anggota koperasi kan tentu saja dia tetap seperti kayak memiliki. Dan suatu saat bisa juga memiliki secara penuh kalau dia sudah kehidupan usahanya menjadi normal. Jadi walaupun dalam proses jual beli tersebut telah merubah nama pemilik, namun tetap menjadi milik koperasi yang suatu saat bisa juga diambil lagi oleh pemilik awal jika sesuai dengan mekanisme kerjasama yang disetujui. Demikianlah untuk video kali ini. Terima kasih.